Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battleshock The Heaven Season 5 episode ke-190. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Shoyan dan kawan-kawan akhirnya telah memasuki alam Pitratai Pemunihan Iblis dan langsung terjebak dalam ilusi kabut mimpi buruk yang sepertinya dipelajari oleh api teratai Pemunihan Iblis dari pemilik sebelumnya yaitu Jingliang Yaosheng. Untungnya berkat jantung bodi, Shoyan berhasil melepaskan diri dari ilusi itu dan turut membantu Aba untuk melepaskan diri juga sebelum bertemu dengan rombongannya yang lain. Begitu bertemu dengan rombongan lain, Shoyan dan kawan-kawan langsung diserbu oleh budak-budak api teratai Pemunihan Iblis dan akhirnya dipaksa masuk ke aula besar yang mempertemukan mereka dengan sesosok laki-laki berdarah dengan kekuatan luar biasa yang mungkin mengungguli siapapun di rombongan mereka. Yang lebih membagokan lagi, ketika sosok berdarah itu hendak mengalami kekalahan, dia justru ngebuff diri sendiri dengan memunculkan sebuah simbol di dahinya yang tampak begitu familiar bagi Shoyan. Karena simbol itu tidak lain dan tidak bukan adalah tato Clan Shell. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos atuh. Setelah tato Clan Shao muncul di dahi ahli berdarah, kekuatannya langsung meningkat berkali-kali lipat dan semakin sulit lagi dihadapi bahkan oleh Jian maupun Gunan Hai yang berada pada ranah yang sama. Pertempuran benar-benar menjadi sulit dijalani meskipun seluruh rombongan Shoyan menyatukan kekuatan mereka untuk melawan. Di antara seluruh tamu tak diundang ini memang Jian dan Gunan Hai lah yang paling mengganggu si ahli berdarah, karena itulah dia tampak tidak begitu mempedulikan orang lain dan fokus untuk mengayunkan kapaknya ke arah dua ahli doseng bintang 4 tersebut. Gunan Hai langsung dibuat bengek kalau berhadapan satu lawan satu, sementara Jian masih sedikit mampu mempertahankan diri namun nyaris saja digeprek juga kalau Shoyan tidak muncul lebih dulu. Shoyan muncul di depan Jian dan Gunan Hai sebelum ikut-ikut meledakkan tato klannya sendiri dan membuat si ahli berdarah itu langsung berhenti seolah ada suatu kesadaran di dalam dirinya yang terbangkitkan ketika melihat tato klan Xiao. Namun tidak lama setelah diam sebentar, sekarang si ahli berdarah malah meraung-raung kesakitan seperti ada dua kekuatan dan kesadaran yang sedang bertarung di dalam dirinya, di mana kesadaran lain yang ada di sana tidak lain berasal dari kekuatan api teratai Pemunihan Iblis. Sementara si sosok berdarah seperti kerasupan juri, Gunan Hai terdiam sebentar sebelum kemudian dia memekik kaget ketika mengingat ada sosok yang deskripsinya persis dengan ahli berdarah di hadapan mereka, di mana sosok tersebut adalah sang kapak berdarah Xiao Chen yang merupakan salah satu jenius puncak benua Doki sekaligus juga sepupu Xiao Xuan di masa lalu. Setelah mendengar kata-kata Gunan Hai, kekuatan api teratai Pemunihan Iblis di tubuhnya menjadi semakin meluap-luap dan membuat Xiao Chen semakin sulit untuk menolak pengaruh tersebut. Khawatir pengaruh api terhadap Pemunihan Iblis akan membuatnya melukai saudara satu klannya sendiri, Xiao Chen langsung membuang kapak berdarah jauh-jauh dan meminta Shoyan untuk tidak mendekatinya. Tepat pada waktu yang sama, Shoyan merasakan gejolak kekuatan pecahan jiwa Jingliang Yaosheng yang kemudian menyatu dengan tato klannya sendiri. Karena itulah Shoyan tanpa ragu berjalan mendekati Xiao Chen sebelum kemudian menunjuk ke ruang di antara alis leluhurnya tersebut untuk membantu menghapuskan pengaruh kabut mimpi buruk yang sudah mengekang Xiao Chen selama ribuan tahun lamanya. Akhirnya, dengan bantuan Shoyan, kekuatan kabut mimpi buruk dan segel budak api teratai Pemunihan Iblis yang ada di tubuh Xiao Chen pun berhasil dihancurkan dan membuat tuan muda ketiga keluarga Xiao itu segera membungkuk hormat di hadapan leluhurnya. Xiao Chen langsung menanyakan bagaimana kabar klan Xiao dan Shoyan yang seolah paham jika sepertinya sepupu Xiao Xuan ini sudah terkurung untuk waktu yang sangat lama pun segera menjelaskan bahwa saat ini klan Xiao sudah tidak ada lagi di benua Dodi. Shoyan menceritakan kembali apa yang Xiao Xuan jelaskan, mulai dari garis keturunan Dodi klan Xiao yang mengering sampai upaya terakhir Xiao Xuan untuk mencapai ranah Dodi meski akhirnya berujung pada kegagalan.
Tepat ketika Xiao Xuan dalam kondisi terlemahnya, klan Hun melakukan penyerangan dan membuat kepala klan Xiao yang terakhir itu pun akhirnya gugur. Untungnya masih ada sisa kesadaran Xiao Xuan yang tersigal di dalam makam kuno, dan ketika dia masuk ke sana, Xiao Xuan mengerahkan kekuatannya untuk mewariskan sisa garis keturunan Dodi terakhir yang dimiliki oleh klan Xiao kepadanya. Xiao Chen tampak sangat terpukul ketika mendengar bahwa kakaknya pun akhirnya dikalahkan oleh antek Dajjal klan Hun, dan mulai menyalahkan diri sendiri karena tidak ada di sisi Xiao Xuan untuk menghadapi malapetaka itu bersama-sama. Xiao Yan meminta Xiao Chen untuk tidak merasa demikian karena dia yakin kekuatan klan Hun terlalu luar biasa untuk dihadapi bahkan dengan keberadaan Xiao Chen di sana. Bagi Xiao Yan, hal paling krusial saat ini adalah menemukan cara untuk keluar dari alam api iblis dan bertanya apakah leluhurnya itu mengetahui di mana api surgawi peringkat ketiga tersebut berada. Xiao Chen meragu karena dia yakin Xiao Yan bukanlah tandingan api teratai pemunian iblis, namun setelah cucu cicitnya itu menunjukkan keyakinan untuk baku hantam sampai akhir, Xiao Chen pun merasa bangga dan akhirnya ikut bersemangat ketika meminta Xiao Yan mengikutinya ke tempat api teratai pemunian iblis berada. Xiao Chen memimpin jalan ke pusat alam api teratai iblis yang menyerupai kompleks bangunan megah sekaligus mencekam seolah tempat itu didiami oleh sosok agung yang tak terbayangkan. Tidak lama setelah masuk ke kompleks bangunan megah tersebut, tatapan Xiao Yan langsung tertuju pada sosok berjubah putih pada bangunan tertinggi yang tampak senang ketika memuji Xiao Chen sebagai budak apinya telah membawa beberapa orang menarik untuk dijadikan budak api selanjutnya. Api teratai pemunian iblis yang karena panjang kita panggil aja dia Jing Liang ini mempersilahkan saja kalau orang-orang ini memang bisa mengalahkannya maka sumber api iblis akan menjadi milik mereka. Namun apabila gagal maka tidak akan ada yang bisa keluar dari tempat ini selamanya. Tepat setelah mengatakan hal demikian, sebuah tekanan kekuatan luar biasa seolah mampu mencabik-cabik tubuh semua orang di rombongan kecuali Xiao Yan yang tampak tenang ketika berkata bahwa semua ini hanyalah ilusi. Rekan-rekan Xiao Yan auto bingung mendengar pernyataan itu karena segala yang ada di sekitar mereka terasa nyata termasuk juga Xiao Chen. Menurut Xiao Yan, leluhurnya memang nyata namun sebelumnya berada di bawah pengaruh ilusi kabut mimpi buruk. Apabila mereka terus mengikuti alur yang dibuat oleh Jing Liang, maka mereka pasti akan terjatuh lebih dalam hingga akhirnya menjadi budak api. Setelah mendengar penjelasan Xiao Yan, Jing Liang yang sebelumnya tampak sangat tenang mulai menunjukkan ketertarikan ketika bertanya apakah Xiao Yan benar-benar yakin bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah ilusi. Tepat ketika itulah kobaran api membara menutup segala jalur pelarian rombongan Xiao Yan sebelum kemudian diikuti dengan sebuah tombak api raksasa yang merobek langit dan jatuh lurus ke arah rombongan Xiao Yan berada. Meskipun Xiao Yan telah berkata demikian, menyaksikan sebuah ancaman mengerikan sedemikian rupa membuat semua orang merasa sangat khawatir dan langsung membentuk tabir pelindung untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Jing Liang Yao Shen menunjukkan kepuasan sementara Xiao Yan masih tenang dan berusaha meminta rekan-rekannya tenang juga dengan mengatakan bahwa semua ini hanyalah ilusi. Xiao Yan berkata bahwa kekuatan ilusi akan bergantung kepada diri mereka sendiri dan ketika mereka ketakutan maka ilusi tersebut tidak akan pernah bisa dihancurkan. Jing Liang hanya bisa menahan tawa ketika melihat Xiao Yan melakukan hal yang sia-sia karena tidak akan ada yang mempercayai perkataannya di hadapan kematian seperti ini. Letusan dahsyat pun tak terelakkan ketika tombak raksasa Jing Liang menggempur rombongan Xiao Yan dan Ternyata baik Xiao Yan maupun rombongannya masih dalam kondisi baik-baik saja yang langsung saja membuat ekspresi gelap menghiasi wajah Jing Liang. Xiao Yan menahan tombak itu dengan begitu mudah sebelum menghancurkannya dan membuat langit malam kembali menjadi cerah seperti sedia kala. Jing Liang tidak dapat menahan diri untuk mengumpat sementara Xiao Yan membalikan perkataan api teratai pemunian iblis dengan menyebut bahwa yang suka berbicara omong kosong justru si api surgawi itu sendiri. Setelah
memastikan semua orang sudah tenang dan terbebas dari ilusi api teratai pemunian iblis, Shoyan menyentuh ruang di dahinya dan membuat aliran energi merah membara keluar dari sana sebelum kemudian membentuk sebuah segel yang membuat Jing Liang terkejut. Jing Liang sangat kaget karena simbol yang dibentuk oleh Shoyan itu tidak salah lagi merupakan segel pemecah ilusi kabut mimpi buruk dan langsung bertanya-tanya dari mana anak manusia hina ini mengetahui segel tersebut atau kamu TKSM. Namun Shoyan tidak mau repot-repot menjawab pertanyaan Jing Liang dan segera melepaskan segel tersebut ke bangunan tertinggi tempat proyeksi api teratai pemunian iblis berada. Setelah segel tersebut menutupi seluruh bangunan, dunia di sekitar mereka mulai mengalami retakan kasar yang menyebar. Sebelum kemudian segel pemecah ilusi meledakkan bangunan tersebut yang turun membuat baik proyeksi Jing Liang maupun dunia di sekitarnya langsung runtuh tak bersisa. Segera setelah kabut mimpi buruk berhasil dihancurkan, Shoyan pun melihat rangkaian pegunungan api yang tak berujung yang merupakan wujud dari alam api teratai pemunian iblis yang sesungguhnya. Tidak lama setelah Shoyan dan kawan-kawan kembali ke dunia nyata, ahli-ahli dari rombongan lain pun turut terlepas dari pengaruh kabut mimpi buruk, tidak terkecuali Antek Dajjal Aula Jiwa pimpinan Hun Miseng. Bahkan untuk Hun Miseng sekalipun, pengaruh kabut mimpi buruk adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan dan mempercayai bahwa kekuatan api teratai pemunian iblis memang telah berkembang ke tingkat yang tidak bisa dibayangkan. Shoyan sendiri tidak ada masalah kalau rombongan lain ikut terlepas dari ilusi karena dia merasa mereka memang tidak mungkin bisa menghadapi Jing Liang sendirian. Dan benar saja apa yang Shoyan katakan, karena beberapa saat kemudian luapan magma muncul dari dalam tanah membentuk semacam menara magma mengerikan dengan Jing Liang sebagai pusatnya. Iya, api surgawi peringkat ketiga itu telah muncul dengan tubuh aslinya yang jelas jauh lebih kuat dibanding tubuh ilusi yang sebelumnya. Melihat kekuatan mengerikan seperti itu, semua ahli yang ada di sana langsung memikirkan hal yang sama, yaitu mereka tidak bisa membiarkan Jing Liang lolos. Kalau tidak, mau daratan tengah jatuh ke dalam lautan penderitaan. Sementara itu Jing Liang tampak tidak peduli sama sekali dengan orang lain ketika matanya tertuju lurus kepada Shoyan dan bertanya apa yang pemuda itu lakukan hingga bisa menghancurkan alam ilusinya. Atu? Tidak lama setelahnya Jing Liang meledakkan kekuatan dan berkata bahwa siapapun yang berada di bawah tingkat dosen tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi budak apinya. Bukan omong kosong, semua ahli Dojun maupun Banseng yang mengikuti ekspedisi langsung meledak karena pengaruh kekuatan api teratai pemunian iblis dan menyisakan para ahli dosen yang menjadi syarat minimal untuk dijadikan budak api teratai pemunian iblis. Shochen menjelaskan bahwa kekuatan api teratai pemunian iblis setara dengan ahli dosen bintang puncak 5, di mana dengan kondisi khususnya bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan kekuatannya mampu menyaingi ahli dosen bintang 6. Penjelasan Xiaochen bukanlah tanpa alasan karena ternyata selain dirinya api teratai pemunian iblis masih memiliki banyak budak api yang setidaknya paling lemah berada di level bintang 1 dose. Jing Liang tertawa kecil ketika menyebut bahwa setiap kali dia merobek segel alam api iblis, banyak manusia enggak tahu diri yang berlomba-lomba masuk, di mana semua orang itu hanya akan berakhir menjadi budak apinya. Hal ini masih akan berlanjut karena baik Xiaoyan maupun orang lain yang memasuki alam api iblis hari ini akan menjadi budak apinya yang baru. Hun Miseng yang sebelumnya hanya diam mengamati situasi mulai bersuara ketika mengajak semua orang untuk bekerja sama karena kekuatan Jing Liang dan budak-budak apinya jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan sendirian. Meskipun klan Hun adalah golongan faksi paling tidak bisa dipercaya di seluruh benua Doki, kata-kata Hun Miseng terdengar logis sehingga banyak klan kuno lain yang menunjukkan persetujuan. Aliansi Rumah Langit dan klan Gu masih menunggu keputusan Shoyan, di mana tuan muda ketiga keluarga Shou itu juga berpikir kalau mereka memang membutuhkan bantuan semua orang untuk menguras kekuatan Jing Liang. Karena itulah Shoyan juga memutuskan untuk ikut serta dalam tawaran kerja sama Hun Miseng, sementara api teratai pemunian iblis yang
menjadi pusat perhatian hanya menyunggingkan senyuman seolah mempertanyakan sebesar apa kekuatan gabungan dari calon budak-budak api barunya tersebut. Gila nggak tuh, akhirnya ketemu juga nih sama Api teratai pemunian iblis yang bahkan berhasil mengendalikan ahli puncak klan Shou di masa lalu seperti Shou Chen. Apakah gabungan kekuatan semua ahli ini benar-benar mampu mengatasi kekuatan Api teratai pemunian iblis? Kira-kira apa yang akan Shou Yan lakukan untuk mengantisipasi tabiat licik klan Hun yang mungkin merencanakan hal buruk di balik tawaran kerjasama itu? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakradiva Reinkarnasi. Rama di sini pamit. Bye-bye.